Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita. Hari ini kita akan merenungkan salah satu perumpamaan yang paling menyentuh di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini bukan hanya berbicara tentang seorang anak yang meninggalkan rumah, tapi terutama tentang kasih Bapa yang tidak pernah berhenti menantikan anaknya kembali. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sahabat terkasih, ayat ini memperlihatkan sikap hati anak bungsu. Dalam budaya Yahudi, meminta warisan ketika ayah masih hidup merupakan tindakan yang sangat menyakitkan. Seolah ia berkata, "Aku lebih menginginkan hartamu daripada dirimu." Inilah gambaran hati manusia yang berdosa. Kita sering menginginkan berkat Tuhan, tetapi tidak ingin hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita meminta kesehatan, keberhasilan, rezeki, dan perlindungan, tetapi tidak memberi tempat bagi Tuhan untuk memimpin hidup kita. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, keinginan untuk hidup tanpa Tuhan selalu membawa manusia kepada penderitaan, sebab tidak ada kehidupan sejati di luar hadirat-Nya. Lukas 15 ayat 13-16. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sahabat terkasih, anak itu merasa dirinya bebas. Tidak ada lagi aturan dari ayahnya. Ia bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Namun kebebasan tanpa Tuhan ternyata membawa kehancuran. Hartanya habis, teman-temannya menghilang, ia kehilangan martabatnya. Bahkan ia bekerja memberi makan babi, pekerjaan yang sangat hina bagi orang Yahudi. Lukas 15 ayat 17-19. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.'" Sahabat terkasih, inilah titik balik kehidupan anak bungsu. Ia tidak lagi menyalahkan keadaan. Ia tidak menyalahkan orang lain. Ia mengakui kesalahannya sendiri. Pertobatan sejati selalu dimulai ketika kita berhenti mencari kambing hitam dan dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Kesadaran akan dosa adalah awal dari pemulihan. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sahabat terkasih, inilah bagian yang paling indah dalam perumpamaan ini. Anak itu masih jauh, tetapi sang ayah sudah berlari menghampirinya. Dalam budaya Yahudi,
seorang ayah yang terhormat hampir tidak pernah berlari. Namun, kasih membuat sang ayah mengabaikan gengsi demi menyambut anaknya. Demikian pula Tuhan, ketika kita mengambil satu langkah untuk kembali kepadanya, Dia menyambut kita dengan kasih yang besar. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna. Dia tidak menunggu kita berhasil memperbaiki hidup. Dia menerima setiap orang yang datang dengan hati yang bertobat. Itulah kasih karunia. Lukas 15 ayat 22-24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Sahabat terkasih, ayah itu tidak memperlakukan anaknya sebagai orang asing. Ia memakaikan jubah terbaik sebagai lambang kehormatan. Ia memberikan cincin sebagai tanda bahwa anak itu kembali menjadi bagian dari keluarga. Ia memberikan sepatu sebagai tanda bahwa ia bukan budak, melainkan anak. Begitulah Tuhan bekerja. Kasih Tuhan tidak berhenti pada pengampunan, tetapi membawa kita kepada kehidupan yang baru. Inilah anugerah yang diberikan melalui Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena selama ini kami berjalan menurut kehendak kami sendiri. Hari ini kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Pulihkan hubungan kami dengan-Mu dan bentuklah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih karena Engkau bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Berkati setiap pekerjaan kami, lindungi keluarga kami, dan jadikan hidup kami saluran kasih-Mu bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita untuk terus tinggal di dalam kasih Bapa. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.